Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Jazila yang dirahmati Allah, kali ini yang ingin dibahas yaitu bagi pasangan suami istri yang mana suaminya ini dalam keadaan tidur. Nah, kemudian ada sesuatu hal yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdahumma. Salah satu di dalam ini penjelasan qala al-Qadi, yang berkata Imam Syekh Qadi, fil jami'i, di dalam kitab Jami', yajuzu, di dalam kitab Jami' ini diperbolehkan. Diperbolehkan untuk apa? Diperbolehkan untuk tatbilul farjil mar'ati. Jika seorang suami ketika melakukan ibadah dengan istrinya, ternyata si suaminya itu sampai menyukai untuk mencium miliknya sang istri, maka tidak perlu ragu untuk sang suami jika istrinya pun senang diperlakukan seperti itu, karena di dalam kitab ini yajuzu, yaitu diperbolehkan. Qoblal jima'i, sebaiknya ini dilakukan sebelum beribadah dengan istrinya. Kenapa seperti itu? Wa yukrohu ba'dahu, karena kalau misalkan mengecupnya itu setelahnya, setelah beribadah dengan sang istri, itu hukumnya dimakruhkan. Akan tetapi tidak sampai haram, hanya dimakruhkan saja. Nah, itu adalah penjelasan yang pertama. Sekarang untuk penjelasan yang kedua. Asaniyatu. Adapun penjelasan yang kedua, laisa, tidak diperbolehkan, laha, bagi seorang istri, tidak diperbolehkan apa untuk sang istri? Istidkholu dzakari zaujiha. Tidak boleh sang istri memasukkan miliknya pada milik suaminya. Wahua, yang tidak diperbolehkan itu adalah jika suaminya itu dalam keadaan naimun. Jika sang suaminya itu dalam keadaan tidur. Tetapi itu pun tidak diperbolehkan bila idnihi, apabila tidak ada izin dari suaminya. Walaha, dan sang istri tersebut boleh kalau misalnya wamsuhu, mengusapnya, bisyahwatin, meskipun ada rasa syahwat. Jadi sekali lagi untuk penjelasan yang kedua ini, kalau seorang istri ini mendapati suaminya ini dalam keadaan naimun, dalam keadaan tidur, misalnya suaminya ini sudah tidur. Nah, dan kemudian ternyata sama istrinya ini diganggu. Kenapa kok diganggu? Ya karena kebetulan pada saat itu misalnya istrinya ini bisyahwatin, lagi tinggi-tingginya syahwat. Maka apakah boleh? Ya kalau misalnya hanya sekedar
Memegang itu tidak apa-apa, silahkan. Hukumnya masih tetap diperbolehkan. Meskipun bila iznihi, meskipun tidak ada izin dari suaminya. Meskipun suaminya ini merasa terganggu, ya karena dia lagi tidur. Tetapi ada sesuatu hal yang tidak diizinkan, yaitu sang istrinya ini sampai dengan sengaja memasukkan milik sang istrinya pada suaminya. Nah, itu yang tidak boleh. Kecuali bila iznihi. Kecuali kalau sang suaminya ini sudah memberikan izin. Ya, contohnya sang suaminya ini pulangnya selalu malam, pulang kerjanya selalu malam. Ya pastinya suaminya ini akan sangat capek sekali. Nah, kemudian sebelum tidur suaminya ini berkata dulu pada istrinya. Kalau misalnya si istrinya ini mau kapanpun, dia sudah mengizinkannya. Suaminya ini sudah memberikan izin kepada istrinya. Bahkan sampai melakukan hal itu pun, suaminya ini sudah memberikan izin kepada istrinya. Suaminya sudah mengatakan bahwa dia ridho, sudah mempersilahkan. Nah, berarti kalau seperti itu sudah ada izin dari suaminya. Maka kalau seperti itu diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu bila iznihi, apabila tidak ada izin dari suaminya. Tetapi tadi sekali lagi, kalau hanya mengusap, menyentuh, apapun itu, walaupun bila iznihi, walaupun tanpa izin dari suaminya, itu masih diperbolehkan. Masya Allah, ini ilmu yang sangat luar biasa sekali. Ternyata di dalam adab-adaban tata krama, ketika beribadah suami dan istri, sudah diatur di dalam ilmu fikih. Maka itulah kelebihannya orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Mudah-mudahan selalu bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.